bab 11. Hari-hari berjalan dengan semestinya. Gosip di kantor tentang Cassandra juga sudah mulai redup dengan sendirinya. Mungkin mereka takut akan ancaman Cassandra yang akan memecat mereka secara tidak hormat jika mereka masih saja menggunjingnya. Cassandra juga terus memutar otak demi memimpin perusahaan besar seperti PT Hero. Meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi, tetapi sejauh ini Cassandra masih mampu untuk mengatasinya. Banyak yang tidak percaya dengan kemampuan Cassandra, tetapi wanita itu membuktikan bahwa sebenarnya dia tidaklah bodoh seperti yang mereka kira selama ini. Cassandra ingat jika dia bersikap bodoh dan cerewet di kehidupan masa lalu karena ingin menarik perhatian Romeo. Cassandra waktu itu menanyakan kepada Alice seperti apa kriteria wanita yang disukai Romeo. Dan Cassandra ingat jika Alice mengatakan Romeo menyukai wanita yang suka bicara banyak dan juga tidak terlalu pintar, karena Romeo tidak suka jika ada orang yang melebihi kepintarannya. Dulu Cassandra begitu mempercayai Alice karena hanya wanita itu yang dekat dengan suaminya. Alice menggunakan hal itu untuk membuat Cassandra menjadi semakin dibenci Romeo karena sifat dan sikap yang diberitahukan Alice tentang wanita idamannya. Suaminya benar-benar berbanding terbalik 180 derajat. Dulu aku memang benar-benar bodoh, tapi sekarang aku harus bisa membalikan keadaan. Batin Alice kesal. Ceklek. Cassandra mendengar seseorang membuka pintu ruangannya setelah mengetuk terlebih dahulu. Namun, sepertinya Cassandra masih belum mau melihat siapa yang datang menemuinya. Wanita cantik itu lebih memilih fokus terhadap berkas-berkas yang ada di depan matanya. Terdengar deheman dari seorang pria yang Cassandra kenal. Aku akan pergi ke kota B untuk mengurus cabang Judith Crop yang sedang bermasalah, ujar Romeo. Kali ini Cassandra mendongak dan melihat wajah suaminya yang beberapa hari ini tidak pernah dia temui. Kedua mata mereka beradu pandang, membuat Romeo sedikit tersentak dengan tatapan mata biru safir dari Cassandra yang begitu tajam. Entah kenapa tatapan itu membuatnya sedikit terhanyut ke dalamnya. Romeo merasa ingin tenggelam ke mata biru safir itu. Pergilah, aku tahu perusahaanmu juga membutuhkanmu, bukan? Iya, Romeo sendiri sebenarnya memiliki sebuah perusahaan di kota X, yaitu Judith Corporation. Perusahaan yang kini dipimpin oleh Romeo, tetapi dijalankan adik sepupunya itu, sama besarnya dengan perusahaan PT Hero milik Cassandra. Setelah mengatakan hal itu, Cassandra kembali fokus membaca berkas-berkas itu kembali. Tidak memperdulikan Romeo yang merasa tidak suka dengan sikap acuh Cassandra. Apa kau tidak ingin menanyakan sesuatu? Tanya Romeo tiba-tiba. Tidak, jawab Cassandra masih tidak menatap suaminya dan hal itu membuat Romeo sedikit kecewa. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi besok pagi, ucap Romeo yang kali ini membuat Cassandra langsung menatapnya. Wanita itu mengangkat sebelah alisnya, merasa sangat janggal dengan sikap Romeo yang tiba-tiba meminta izin padanya. Terserah. Mendengar jawaban ketus dari Cassandra, Romeo hanya bisa menghela nafas dan kemudian langsung pergi dari hadapan istrinya. Romeo juga terlihat tidak mengganggu Cassandra lagi. Setelah kepergian Romeo dari ruangannya, Cassandra tersenyum licik. Dia sangat menanti-nanti hari esok di mana Romeo pergi ke kota B untuk mengurus cabang perusahaannya yang sedang bermasalah. Cassandra ingat di kehidupan yang lalu, dia pergi membuntuti suaminya itu karena mendapatkan laporan dari Alice jika Romeo telah berselingkuh dengan seorang wanita. Cassandra mengira Romeo dan mendapatkan hotel di mana suaminya menginap dari sekretaris suaminya itu. Karena pada waktu itu, semua jadwal Romeo Alice lah yang mengurus. Dari situlah awal kebencian Romeo dan semakin jijik terhadap Cassandra, karena mengira wanita itu begitu posesif kepadanya. Bahkan Romeo langsung mengusir Cassandra yang menemukan istrinya itu di kamar hotelnya. Apa yang salah? Bukankah mereka adalah suami istri? Tetapi kenapa Romeo menganggap Cassandra seperti wanita jalang saja? Alice lah yang memberitahu Romeo lewat pesan jika Cassandra pergi menyusulnya dan benar-benar mengadu domba antara sepasang suami istri itu. Cassandra masih bisa ingat dengan jelas bagaimana mereka berdebat dan berakhir Romeo yang menamparnya, bahkan mengusirnya dari hotel seperti wanita murahan. Cassandra tersenyum miris mengingat kehidupan masa lalunya
yang benar-benar sangat menyedihkan. Bahkan dia masih saja mencintai Romeo setulus hati, meskipun sudah disakiti berkali-kali. Sampai pada waktu di mana Romeo mengacungkan senjata di dadanya, dan hal itu membuat Cassandra benar-benar membenci Romeo sampai tulang-tulang. Semua itu tidak luput dari campur tangan Alice, wanita licik penuh akal busuk. Namun, di kehidupan ini, hanya Cassandra yang boleh licik. Dan sekarang, dia akan memutarbalikkan ceritanya dengan menyuruh Alice yang membuntuti Romeo ke kota B. Cassandra memencet tombol untuk memanggil Alice ke ruangannya. "Iya, Nona Cassandra, ada yang bisa saya bantu?" Tanya Alice berusaha sesopan mungkin. Meskipun begitu, Cassandra masih bisa melihat raut wajah keterpaksaannya di sana. "Kamu tahu kan jika aku sangat mencintai suamiku?" Alice langsung mengangguk tanpa ragu. "Aku ingin tahu semua kegiatan suamiku, tapi aku sangat sibuk di kantor, jadi aku meminta bantuanmu untuk pergi ke kota B besok, membuntuti Romeo dan melihat bagaimana kegiatannya di sana. Aku akan memberikan gaji 2 kali lipat padamu. Aku ingin kamu merekam semua kegiatan suamiku. Bagaimana?" Alice sedikit membuka mulutnya tidak percaya. Apakah wanita itu benar-benar bucin terhadap suaminya, sampai menyuruh orang lain untuk menjadi penguntit? Dalam hati Alice berdecih, mengejek Cassandra, dan dia kira jika atasannya itu sudah tidak mencintai suaminya lagi, mengingat bagaimana sikap Cassandra yang sangat cuek terhadap Romeo. "Baiklah, Nona, saya siap membantu Anda," jawab Alice kali ini dengan senyum berbinar. Tentu saja dia juga menyukai kegiatan menguntit ini, apalagi orang yang akan dia untit adalah pria yang dicintainya. "Aku akan memberitahu di hotel di mana suamiku menginap, dan akan memberikan kunci kamar hotel yang gratis untukmu," ujar Cassandra tersenyum. "Kita lihat tanggal mainnya." Bersama